Saya adalah di Jawa Timur satu-satunya yang memiliki cryptocurrency. Kalau ingin berhasil, anggaplah semua manusia itu adalah aset. Makanya membangun sistem 3 tahun, kita tidak boleh jalan-jalan. Di tahun keempat sistem jalan, kita jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha la'allakum tuflihun. Al-ayyama ba'duh. Yang kami hormati dan kami taati Hadratus Syekh Pengasuh Pondok Pesantren Darul Banyuanyar Kiai Haji Hasbullah Samsul Arifin allati sami'na wa ata'na, seluruh jajaran pengasuh Pondok Pesantren Darul Banyuanyar yang juga kami hormati dan kami taati, Ketua Stai Darul Banyuanyar Raden Kiai Haji Syarfuddin Al-Ayyubi LCMA yang beliau kurang sehat sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Hafizahullah. Sivitas Akademika Stibaduba. Pada pagi hari ini saya masih mengatakan Stibaduba. Tapi insya Allah mulai besok sudah beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Darul Banyuanyar. Semoga dengan alih status ini ke depan kita lebih semangat, lebih gigih, sehingga apa-apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan sempurna. Amin. Sivitas Akademika Stibaduba Waka 1 Dr. Abdul Mukid MPD, Waka 3 Ustadz Samsul Arifin MPD. Tamu agung kita pada kesempatan kali ini saya sebutkan tamu agung karena pernah lama di Malaysia. Kalau di Malaysia itu biasa disebutkan tamu agung gitu. Tamu agung kita pada pagi hari ini Bapak Subaidi yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebaikan sehingga beliau selalu bisa memberikan inspirasi dan manfaat kepada kita, khususnya orang Madura, secara umum bagi bangsa Indonesia dan umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah ajmain. Para hadirin, adik-adik mahasiswa Dema, Kopma dan delegasi yang lain yang juga kami hormati. Saya tidak perlu panjang lebar mengurai atau memberikan prolog pada kesempatan kali ini karena tadi secara teoritis sambutan demi sambutan dari para akademika sudah disampaikan. Sedikit kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya acara ini sedianya rencana dilaksanakan pada Sabtu kemarin dan beliau sudah bersedia. Saya sangat salut dengan beliau. Kalau demi Banyuanyar, insya Allah selalu ada waktu katanya. Tepuk tangan untuk Pak Subaidi. Jadi pada Sabtu kemarin itu beliau sudah mengcancel banyak acara untuk mengisi acara di tengah-tengah kita. Tetapi pada saat yang sama di pondok kita tercipta ada iklan Al-Quran yang itu barangkali oleh panitia tidak dikonfirmasi, sehingga mohon maaf Pak Subaidi itu dibatalkan karena waktu itu beliau sudah mengcancel banyak acara. Karena saya yakin bagi beliau itu the time is money, waktu adalah uang. Nah, bagi kita saja yang santai-santai barangkali kita ini kalau diundangannya jam 8 tapi jam 9 baru mulai. Pak Subaidi sebenarnya yang minta jam 9
karena beliau masih ada acara sebelum itu. Tapi ternyata karena saya yakin bagi beliau itu waktu adalah sangat penting, sangat perlu diperhatikan. Tadi jam 8:30 sudah ada di tengah-tengah kita, ada di bawah. Nah, kita yang menjadi bagian dari tuan rumah masih, menurut hemat saya, berkaitan dengan materi kita kali ini masih perlu memanage waktu dengan tepat. Jadi kalau bahasa pesantrennya itu al-waqtu kasyayf illam taqta qata'aka. Berkaitan dengan acara kita pada kali ini adalah tentang membangun jiwa entrepreneurship bagi adik-adik mahasiswa. Sangat diharapkan dari materi kita kali ini betul-betul memberikan semangat yang menggelora. Saya yakin apa yang akan disampaikan oleh beliau tentu tidak tuntas pada hari ini. Saya kemarin dapat CV beliau yang barusan ditampilkan. Saya pelajari tadi malam, ternyata YouTube-nya sangat luar biasa. Beliau ini ternyata YouTuber juga ya Mas Biti. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin tahu lebih lengkap tentang profil beliau, nanti bisa dilihat di YouTube. Cuman sekilas saya sampaikan seperti yang tadi ditampilkan di slide itu. Bapak Subaidi ini tidak mencantumkan pendidikan di sini, Subaidi saja. Karena setelah saya telusuri ternyata beliau belum lulus SD, Pak ya. Oh, belum lulus SD ternyata. Tapi yang perlu kita pahami, jangan dipahami ya sudahlah tidak usah sekolah, jangan. Yang harus kita pahami sebaliknya. Kalau Pak Subaidi yang belum lulus SD saja bisa sukses seperti yang kita lihat saat ini, apalagi yang di depan kita ini. Semoga kita bisa berinspirasi, amin. Sekilas tadi juga belum kami sampaikan, beliau ini sebenarnya orang desa gitu. Orang desa tapi berjiwa kota, Pak ya. Termasuk juga berpenghasilan kota. Berpenghasilan kota, lahir di Bucur Tengah. Cuman saya juga baru tahu bahwa beliau dari Bucur Tengah itu tadi malam. Karena yang biasa ditampilkan orang Sotaber. Kalau Sotaber itu kan masih agak agak atas dikit lah. Bucur Tengah ini kan terkenal dengan attitude yang keras gitu loh. Ternyata kekerasan itu memunculkan Bapak Subaidi gitu loh. Baik, waktu dan tempat saya berikan kepada beliau. Jadi waktunya saya berikan kepada beliau, tempatnya juga kepada beliau. Mau beliau muter-muter di depan, mau ke belakang, monggo dipersilakan. Ya, Pak Subaidi. Kita beri tepuk tangan dulu ya kepada beliau. Dan oke, alhamdulillah. Saya merasa bersyukur karena diberikan kesempatan bisa belajar di Staituba. Kemarin waktu wisuda ya, yang acara apa ya, yang wisuda saya tidak sempat hadir, dan itu diwakili putra saya yang sekarang di SMK dan lagi magang ke Tolampeh. Diwakili beliau 16 tahun, dan walaupun beliau mondok, saya berikan tugas jadi direktur dari cryptocurrency. Usianya 16 tahun. Berbeda hari ini dengan 20 tahun. Kalau 20 tahun yang lalu kita dilatih dengan semuanya serba tidak ada. Menjandeng lambe, thank you Pak. Ada jandeng sepo ni one ju koncong, ada por ada itu ngicong. Itu kalau latihan ini ya. Oke. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, yang terhormat Kiai Haji Salahuddin Al-Ayubi LCMA, dan juga Waka 3 Bapak Samsul Arifin MPD, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Waka 2 Bapak Amir Muhammad, dan
Yang seterusnya kepada beliau Waktu Dr. Abdul Mukid MPD. Kelihatannya muda banget, tetapi cara beliau di panggung itu senior banget. Terima kasih. Dan yang paling istimewa peserta ini, audien ini. Anda adalah orang luar biasa, orang pilihan, karena dibanding saya, Anda levelnya di atas saya. Kalau saya tidak punya kesempatan duduk di bangku kuliah, saya hanya diberikan kesempatan duduk di kursi SD yang kadang sokono lucot usah pasang gelun. Waktu itu saya sekolah sapuun ketepung, ben sepatu polem-polan atau mau pak, karena sepatu buruk. Jadi sepatu itu bolong, jadi ketemu dia. Jadi itu dulu. Terus mon seleretan tak yang pasang usaha minta kayak sampai teloan. Itu biasanya dulu. Mon sangona itu beni uang nase nyangok ke sekolahan. Mon sekarang panjenengan setejenika, waduh luar biasa. Tadi juga ke hostnya, host itu kompoi saya masih. Beliau kakeknya itu moncandeng Madura bajingan tengeh sampai ke bapaan bajingan tengeh, tapi beliau membuktikan bisa menjadi mahasiswa yang luar biasa. Oke, sebelum saya memulai, saya pengen tes nih mahasiswa ini. Mohon maaf Bapak, saya pengen memberikan hadiah, tapi bukan bermakna mau hambur-hamburkan uang. Saya pengen memberikan hadiah uang 100.000 kepada 2 orang mahasiswa yang beruntung. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya gini. Kalau nanti saya minta 2 orang memberikan soalan dan memberikan jawaban. Kalau kedua-duanya benar, maka uang ini didapat kedua-duanya. Ya, 2 orang dapat. Tetapi kalau misalkan satunya tidak bisa menjawab, harus dijawab dari yang menyoal dan uangnya saya berikan semua 100.000. Mau ya? Oke, saya coba dulu ya. Saya berbicara dari cukup 1 orang aja dulu ya Pak Ketua. Siapa sih yang bisa menjawab moto Banyuanyar? Nah ini yang songkok tengah ini, sampean. Moto Banyuanyar tada kabungan angin ilmu si manfaat sarang takok ada Allah Ta'ala karena kebanekah sizitih kauntungan ban ka muljaan dunia akhirat. Wah, mana bisa Kak Dinto kan bagus. Teti mon bisa jawab seperti Kak Dinto. Pada ben orang atekeng oneng kamu dalam ben keberena. Banyak orang atekeng tahun yang kamu dalam ben keberena tahun yang keng laku natekeng. Tahu-tahu laporan tutup buku rogi. Kan Kak Dinto lagi? Di sini sekarang sudah terjadi namanya revolusi digital. Kalau dulu zamannya saya, jangankan menyebut namanya HP, ngatela telepon umum itu pun sudah luar biasa. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang bersandi 2, bersandi 3. Terus Ki? Oke, lanjut Eko, kita lebih ke diskusi nanti. Ah ini, sadar tidak? Dunia selalu berubah. 2019 kemarin dari aman tidak tahu apa-apa tiba-tiba datang Covid. Bagaimana kita 2 tahun di penjara? Di penjara mental, pekerjaan, semuanya di penjara. Nih, ya. Terus yang berikutnya, yang pertama terjadi namanya ledakan transportasi. Dulu sebelum terjadinya ledakan transportasi ini, mon orang naik haji itu numpak perahu yang Pak. Perahu ben gueureun dan itu bulanan nyampe. Nah, terus berikutnya ledakan komunikasi. Zamannya saya sekolah dulu di SD, mon Pak Guru abri pengumuman beda dengan sekarang. Kalau Pak Guru berikan pengumuman, tag WA semuanya tahu. Ini kadang gula sekolah pengumuman sekarang bulan depan baru depak karena mun eka bede deki takut orang tua tandi obeng si bicara akhirnya. Kalau sekarang
Semuanya serba cepat. Makanya ke depan nikah kita yang harus juga lari cepat. Berbeda ya. Terus yang berikutnya ledakan industri. Sikojak ledakan industri makin banyak orang teangkui. Bahkan Indonesia ke depannya mungkin kalau tidak diadakan pertasop kan di pom bensin itu nanti semuanya kayak di Malaysia ya, Bapak ya. Di Malaysia itu enggak pakai pelayan, tapi ngambil sendiri, tulis sendiri. Nih robot ya. Terus berikutnya ledakan transaksi. Ledakan transaksi kalau zaman dulu itu kan orang bertransaksi mau nanti sapeh saling porop, andi beres saling porop. Ya, sekarang berbeda. Oke, lanjut Eko di berikutnya. Nah, ini. Siapa sekarang yang tidak kenal namanya internet? Ada nggak yang tidak kenal? Yang kenal? Semuanya kenal internet kan? Pertanyaan saya, internet itu kayak apa sih wajahnya? Nggak ada wajahnya kan? Tapi kalau hari ini internet lemot, ngamuk, bener? Kalau internet ngamuknya luar biasa. Betul ya? Yang pertama di sini ada namanya media sosial atau sosmed. Apapun yang ingin kita cari hari ini tinggal dijari. Sampean menabi misalkan diberikan soalan tidak bisa jawab, sekarang dibantu oleh media sosial, benar? Terus berikutnya ekonomi. Sekarang dengan adanya internet, dalam sekelip mata ekonomi bisa dirubah. Kalau tidak percaya sekarang perang di Ukraina, di Indonesia minyak mahal. Apa kaitannya? Ayo. Dengan begitu cepat. Coba seandainya internet tidak ada, perang di Ukraina kita tidak tahu. Mungkin minyak mahal 2 tahun lagi karena tidak tahu, tidak ada info. Nah, yang berikutnya pendidikan. Pendidikan sekarang baru dengar 2 tahun yang lalu namanya daring. Dan saya ring tak sekolah daring itu agak apa ya? Ya, terus berikutnya yang Malaysia gamen ya, dan sini government. Jadi gamen pemerintahan sekarang. Mungkin yang sudah punya usaha retail kemarin itu OSS di Indonesia itu di-upgrade agak lama. Sekarang semua perizinan sangat mudah dan pemerintah mau buat apapun. Karena apa? Adanya internet. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu yang saya disebut tadi fintech, financial technology. Saya dengar di Banyuanyar juga punya aplikasi ya, aplikasi pembayaran ya, payment gateway ya. Udah punya kan? Udah punya. Dan saya juga melahirkan namanya payment gateway yang amonye bahasa Inggris, keng nyaman cak mentura. Porpes. Nanti bisa download di Play Store. Porpes itu kepanjangan dari Porpese. Nah, jadi disingkat menjadi Porpes. Makanya kemarin saya ada yang mengajukan, kayaknya Pak Subaidi ini harus dapat gelar profesor nih, karena sudah dari 7 hal yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi Porpes kepanjangannya dari Porpese. Ya. Politik sekarang. Nah, yang menariknya ini di sini cryptocurrency. Metaverse. Siapa yang tidak kenal Ghazali? Ada yang tahu Ghazali? Ya? Ghazali kemarin hanya bilang kalau kamu melihat foto saya ya seperti ini, tetapi kalau kamu beli saya akan berikan rahasia foto saya di dalam ini ada sesuatu yang besar. Orang beli enggak? Beli. Beli tidak boleh pakai uang kertas ataupun transfer, tidak boleh, harus menggunakan namanya cryptocurrency. Kripto. Saya kemarin ke Ustadz Agus bilang, Ustadz Agus bisa enggak saya nyebutkan cryptocurrency, karena MUI kemarin mengharamkan cryptocurrency. Tetapi jangan salah, mengharamkannya jika dijadikan transaksi, tetapi kalau dijadikan aset tidak, karena menyimpan dan itu harganya naik. Ya, jadi NFT sekarang, saya bulan yang lalu ya kok, saya meeting bersama Ketua Bapeti, Bapak Wisnu, dan di dalamnya itu ada pengembang metaverse, ada yang usianya 18 tahun. Anda sekarang umur berapa? 20. Malu tidak kalau misalkan didatangkan orang ke sini usianya 18 tahun dan pengetahuannya di atas Anda? Tidak usah malu. Anda harus malu jika Anda tahu tidak memulai. Yang malu itu jika Anda tahu tidak memulai. Ya. Oke, next, Eko. Nah, ini yang disebut tadi ledakan transaksi.
Dulu zamannya barter, bros porop bros, ajem porop ajem, terus transaksi mulai emas porop emas, emas bisa porop bareng dan lain-lain. Terus yang berikutnya lahirlah uang kertas. Karena kalau mun main ro poropan meloloh, mun melihat tanah harganya semiliar, mun ngibah emas bahayanya atau kok rampok. Makanya kebayakin PC. Setelah itu karena PC juga banyak orang yang rampok, banyak bermasalah, uang juga dipalsukan dengan begitu mudah, makanya dibuatlah ATM. Setelah itu ATM masa sih mun intar ke desa dan tengah malam bisa bertransaksi? Tidak bisa. Makanya diwujudkan namanya internet banking. Terus yang berikutnya internet banking ini kan mun mau transaksi ke luar negeri, ini masalah dengan pertukaran nih. Ya, dengan cengnya. Kalau dolar ke rupiah kan masa transfernya gimana? Dan itu harus menggunakan orang ketiga. Lahirlah namanya virtual currency atau e-money. Dan yang menarik hari ini, kemarin Ukraina itu melegalkan cryptocurrency karena kenapa? Kalau dari cryptocurrency ini itu dia berdiri di atas blockchain di mana pencatatannya itu sangat transparan. Dan luar biasanya saya adalah di Jawa Timur satu-satunya yang memiliki cryptocurrency. Dan itu cryptocurrency saya sudah listing di market global, marketnya England, ya, itu CCB. Saya selalu berprinsip begini, Indonesia ini dijajah oleh Belanda itu 400 tahun, Jepang dan lain-lain. Kalau hari ini kita mau balas kepada Jepang dengan kekuatan militer hari ini tidak mampu. So apa yang bisa kita balas? Ekonomi. Saya balas dengan ekonomi, listingkan koin yang saya buat, mereka beli, uangnya masuk ke saya. Kan begitu. Jadi orang beli. Saya listing bulan 11 kemarin, bulan 12 ya, tanggal 12 saya listing di harga 0,25 dan pernah mencapai 20,8 dolar. Luar biasa, dari telur ibu lemak rupiah sampai ke telur ratus ribu. Luar biasa kan? Nah, luar biasanya di sini saya punya admin. Admin itu orang tisa, Pak. Kadang datang ke kantor itu, aduh, ya gantengan sampean dari segi pakaian, dari apa dan lain-lain. Tapi pinternya luar biasa. Dan menariknya, saya registrasi di sini tidak pernah sukses karena saya tidak tahu, tapi saya punya konsep. Jadi yang pinter orang-orang, tapi yang punya konsep saya. Luar biasa gak? Makanya orang kalau tanya, Pak, sampean kan tidak lulus sekolah, kok bisa membangun seperti ini? Saya hanya mempekerjakan orang yang sekolah. Paham ya? Nah, malu enggak kalau Anda hari ini Anda sekolah nanti keluar jadi pekerja? Malulah. Ya? Jadi di sini tujuannya Anda harus jadi pengusaha. Makanya saya mendengar berdirinya Kopma ini sangat luar biasa. Ini generasi kedua kalau menurut saya di bawah Nuri, di bawah Bagus. Makanya saya bilang, apa enggak salah kalau manggil saya untuk berbicara tentang bagaimana memulai dan memperbesar. Karena Bagus sudah terbukti besar. Kan sekarang kalau mau bangun koperasi itu hanya sederhana. Yang pertama, harus lahir konsep. Konsepnya mau seperti apa, betul ya? Yang kedua, administrasi. Nah, karena bisnis apapun itu dasarnya pasti administrasinya. Kalau administrasinya amburadul, rosak. Jadi konsep dulu, seperti mana saya dulu, saya hanya menjual kertas dan pulpen di tanggal 24 April 2019 dengan modal 10 juta. Tetapi 2021 dengan adanya sisi cash blockchain, saya bisa mengelola bisnis di angka 200 miliar ke atas. Nah, luar biasa. Nah, setelah Anda punya konsep, administrasinya sudah dibuat, konsepnya, SOP-nya udah jelas. Berikutnya ke realisasi. Karena banyak kan orang yang punya wacana tapi tidak bisa berwahana. Oh, bodoh orang ke bulan kok bodoh ke bulan. Nah, bodoh yang loncat ke somor, bodoh loncat ke somor. Ya, habis, Pak. Tahu ya Gosali? Kemarin saya ke Jakarta, lucu dia. Ternyata fotonya di mana-mana. Fotonya di mana-mana, dibayar lagi. Dia hanya foto logo gitu. Kayak YouTube yang
Pernah nonton YouTube 1 jam tidak ngapa-ngapain? Pernah ya? Itu pun penghasilannya luar biasa. Judulnya 1 jam tidak ngapa-ngapain. Memang tidak ngapa-ngapain, diam aja. Itu pun nonton, orang nunggu. Apa sih yang terakhir ini? Benar nggak? Benar ya? Jadi hal-hal seperti ini yang hari ini perlu kita rebut ya. Beliau Ghazali ini hanya berani memulai. Dia bukan hebat, hanya berani memulai. Ya, oke, next. Nah, ini syarat-syarat menjadi seorang pengusaha sukses. Yang pertama, memiliki impian yang tervisualisasikan seperti ini. Saya kemana-mana kalau jadi pembicara, saya selalu bawa ini, karena ini adalah modal besar saya. Kalau orang nanya modal besarnya apa, Pak? Ini buku impian. Buku impian. Karena uang terjadi karena digerakkan oleh manusia. Ya, nanti saya buka impian saya. Di sini yang pertama, yang kedua, berani dengan risiko. Kan banyak kan? Saya kok beda dibudin. Nah, ya mau ndak dibudin ndak ada adaan. Kan begitu. Saya pada bentar tangkeng. Yang mah pada bentar tangkeng kapi repot. Gimana kalau nanti, mohon maaf, gimana kalau nanti ada acara, ada wisuda, ada apa yang tiba-tiba datang proposal. Alhamdulillah saya tanamkan dalam mindset saya, kalau ada proposal masuk minimal saya harus 10 juta. Kemarin di Pekan Ngaji juga saya jadi sponsor utama. Di Bunangka kemarin di acara Bunangka itu saya juga jadi sponsor utama. Jadi tanamkan mindset begitu. Dan seminggu yang lalu saya baru memberikan hadiah kepada dokter saya mobil Honda Civic Turbo yang harganya 540 juta. Benih geng soki ya, benih geng soki. Tetapi kalau Anda ingin mencapai sesuatu yang besar, biasakanlah memberikan hal-hal yang besar. Tahun yang lalu saya memberikan 1 unit rumah kepada putranya almarhum Wabu Pamekasan, Bapak Rojai, saya berikan. Apakah makin miskin? Tidak. Tetapi mun jan seret saya beri ajan seret ke rezeki semaswa. Nah, tak laku. Yang berikutnya harus berinovasi, terus membangun attitude yang baik. Saya pernah mengeluarkan kata-kata mutiara, bukan kesuksesanmu yang membuat karakter Anda baik, tetapi karakter baikmu yang membuat Anda sukses. Talangkong Pak Dokter, banyak ya anak-anak keluar dari pondok, pulang dari kuliah, mereka yang dipelihara itu hanya satu, hablum minallah. Tapi hablum minannasa ini turun banget. Menabi sampai tak pernah aja sekadin toh. Gula pernah ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia. Kemarin mau ke Turki, tak teti karya Amir kan ya. Di luar itu Pak, menganggap semua manusia itu adalah aset. Mun neng Indonesia aku khusus sama turah, mun tak kenal, pas nyapa misalkan, Mas Eko, gitu Pak. Mun sejana suara ngotong. Seolah-olah semua orang tuh mengancam dia. Saya banyak ketemu dengan ya mohon maaf lah yang ya sudah berpendidikan tetapi mun isapah kok kan tak kenal mi isapah. Nggak bilang begitu, tetapi bila saya tanya dengan teman-teman gitu. Makanya kalau ingin berhasil, anggaplah semua manusia itu adalah aset. Semua manusia adalah aset. Banyak kan pola nase ya mohon maaf lah, agak sedikit ke atas monisa pering bobo tando. Bukan seperti itu, bukan batasannya itu, bukan. Nah, oke, next Eko. Nah, ini hal kecil. Hal kecil tetapi kebanyakan orang tidak melakukan ini. Tulis apa yang Anda lakukan, lakukan apa yang Anda tulis. Banyak orang ajolan motor tinggal oleh sebulan ampus apa sih kalau leben tahu kalau pakai kapi coba tulis tekanin sekali kan nanti kita bisa evaluasi dari perjalanan itu. Jadi tulis. Kalau sudah belajar menulis, siap-siap menjadi orang berhasil. Mungkin kalau untuk slide seperti itu, saya lanjut ke tadi terkait dengan bagaimana sih mengembangkan usaha yang dimulai dari
slogan saya. Kalau slogan saya itu pemuda kaya raya tanpa modal, tanpa hutang. Menarik nggak? Bukan tua miskin banyak utang, bukan seperti itu. Tapi pemuda kaya raya tanpa modal, tanpa hutang. Menarik kan? Saya ngisi di yudisium di kampus Unira kemarin. Wah, banyak saya berontak. Gimana Pak Jarod Pak? Saya yang penting lapangan tadi modal tak bisa detik. Bukan seperti itu. Makanya di sini Kopma ini saya apresiasi semuanya muda-muda. Konsepnya sudah ada, konsep administrasinya sudah ada, sudah terrealisasi. Saya punya catatan. Strukturnya ini yang paling penting. Siapa sih di dalam manajemen Anda? Siapa? Contoh salah satunya Sisimat atau mohon maaf Bagus mau buka di tempat lain, terus jajaran pimpinannya tergolong orang-orang yang track recordnya buruk. Ada enggak yang mau investasi? Tidak ada. Jadi value-nya Anda, value-nya kita itu adalah jajaran, track record. Terus yang berikutnya pelayanan. Nah, kalau orang tanya, ini rahasianya Sisimat, saya buka di sini. Apa sih rahasia Sisimat itu kok bisa Subaidi yang namanya tidak pernah bagus dari dulu mah kita diotang, rekan diotang. Pokoknya nama saya ini tidak pernah bagus. Tapi memulai bisnis dengan modal 10 juta 1,5 tahun bisa mendirikan 9 Sisimat minimarket. Kan luar biasa. Modalnya tidak main-main. Nah, kelebihannya adalah saya memberikan profit sharing bulanan. Kalau yang lain dividen kan tahunan, saya memberikan bulanan. Jadi orang bisa narik per bulan, walaupun sedikit. Ya. Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan terkait dengan Kopma ini kita belajar dari Bagus. Bagus itu udah luar biasa, sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya bagaimana menjadi perfect, bagaimana menjadi sempurna, saya selalu yakin bahwa sesuatu yang hari ini yang kita kagumi itu bermula dari dimulai. Paham ya? Jadi terapkan ini ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Cuman itu aja. Tidak perlu memulai dari nol. Oh, tidak perlu, hanya amati dan belajar di Google. Sederhana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lebih kepada diskusi. Kalau adanya, ayo kita diskusi. Mungkin saya bisa jawab. Kalau nanti saya tidak bisa menjawab, ya mohon maaf. Ya, bisa cari jawaban di luar nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda, waalaikumsalam. Kaya raya, tanpa modal, tanpa hutang. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Sesi pertama saya buka 3 penanya. Semoga mutu barusan bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik mahasiswa menjadi pengusaha sukses. Amin. Simpel saja Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika kami mengamati dunia perdagangan atau kewirausahaan, kebanyakan dari yang terjadi di tempat itu banyaknya saingan Ustaz. Di antaranya seperti penjual elektronik atau konter yang sudah ada atau bahan pokok itu Ustaz. Yang saya tanyakan, bagaimana kita bisa menyaingi dari saingan-saingan yang mana mereka sudah lebih berpengalaman dari kita yang lebih awal memulai usaha kita Ustaz. Oke, Mas. Oh, tadi ada 3 terkait banyaknya persaingan. Mohon persaingan nikah kita tidak bisa mengekang. Tinggal bagaimana kita memberikan atau menciptakan yang namanya diferensiasi, satu nilai lebih. Ya mungkin panjenengan muka usaha itu berengkepada, tapi kalau walaupun barangnya sama,
belum tentu orang tidak mau beli dengan kita. Apa yang perlu kita berikan? Pertama, pelayanan. Karena rata-rata mun Madura mun toko kelontong salah nerima BCE jero so tek 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 entar lagi tak ngojak sekelangkong. Kadang barangnya expired. Kan begitu. Jadi bukan bermakna tidak laku itu karena jualannya tidak cocok, tetapi kadang pelayanan. Karena persaingan tidak bisa dipungkiri lagi. Saya pun selalu berpikir apa sih yang bisa saya robah dari minimarket ini, karena sekarang ada Ghazali Mart, ada Baihaqi Mart, Muzammil Mart, itu semua sudah ada. Tinggal kitanya, ya. Bisa menjawab ya? Di sini saya memiliki pertanyaan, Pak, yang sering saya tanyakan sehingga saya tidak menemukan jawabannya. Di dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya akuntan. Dan akuntan ini adalah sebagai nadinya perusahaan. Dan nadinya perusahaan itu bisa menghancurkan perusahaan gitu. Nah, saya yang bingung itu bagaimana Bapak selaku atasan atau atasannya akuntan itu mengetahui akuntannya itu apakah benar-benar jujur atau tidak. Terkadang akuntan itu kalau sudah disakiti ya siap-siap perusahaan tersebut akan hancur dan lebur gitu. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Muzammil ya. Benar Mas, kalau akuntansi itu bisa menghancurkan perusahaan. Tetapi akuntansi itu kan ada namanya sistem RACI. Sistem RACI itu bukan bermakna akuntansi dia pegang uang. Akuntansi itu kalau mainnya di transferan jangan dikasih cash ya, transferan. Kalaupun cash ada beberapa tanda tangan yang harus disetujui dulu. Salah satu contoh, Ustadz Muzammil jadi akuntansinya di perusahaan saya. Kemudian ada toko yang mengajukan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu sampean tidak boleh memutuskan sendiri. Sampean perlu pengajuan dulu misalkan ke Pak Eko. Setelah Pak Eko melebar dulu ke Mas Berry. Contohnya begini, sampean akuntansi, Pak ada pengajuan pembelian barang. Nah, Eko ini juga melihat dulu nih barang apa ini yang kenapa mau minta barang ini. Nah, setelah itu ada tanda tangan dari Eko. Nah, setelah dari Eko ada tanda tangan lagi yang perlu disetujui oleh Mas Berry. Ini Mas Berry misalkan. Nah, yang terakhir itu baru ke owner. Nah, jadi kalau akuntansi itu seperti itu, ada namanya sistem RACI, ada 4 keterkaitan di situ. Ya kalau akuntansinya diberikan hak apa can beun ya, kasih hancur. Hancur. Biasanya walaupun tidak dicuri terjadi pembengkakan namanya operasional. Itu bisa menjawab ya Ustaz Muzammil. Jadi tidak sendiri dia, tidak sendiri. Kalau akuntansi tidak sendiri, harus ada minimal ada 3 orang. Ya. Sama lah kalau ada tim audit. Saya kemarin itu tim audit saya, ini kemana orang ini? Lagi audit Pak. Loh, audit kok berdua ya? Kalau berdua tiktokan. Audit harus lebih dari 3 orang. Begitu ya. Mungkin bisa menjawab Ustaz Muzammil. Baik, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Jadi ini pertanyaannya pertanyaan yang sangat luar biasa semua. Jadi saya membayangkan sudah punya usaha semua itu. Jadi yang terakhir sudah sampai ke masalah akuntansi terus kemudian yang pertama rahasia apa? Yang pertama tentang kuatnya persaingan. Nah, kalau tidak persaingan itu tidak ada semangat hidup. Jadi sudah disampaikan tadi juga oleh tamu agung kita. Kemudian rahasia yang lebih dalam nanti bisa datang ke kantor beliau. Siap kira-kira ya? Baik, sesi berikutnya untuk menggali lebih dalam dari beliau, sesi berikutnya saya minta 3 orang penanya. Kalau bisa perwakilan dari Kopma, karena pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Langsung saja, ada mungkin sedikit atau banyak yang ingin ditanyakan kepada entrepreneur muda dan hebat di sini.
saya termasuk orang yang ditugaskan dari Ketua Astiba untuk sedikit membantu dan mengurusi koperasi mahasiswa yang ada di bawah, yang kecil Pak, tidak sebesar Sisimat. Mohon doanya semoga bisa lebih baik dari Sisimat. Akan tetapi dari beberapa perintah dari ketua atau dewan pengasuh yang dipakon kepada saya ini, ada banyak kebingungan karena saya tidak mempunyai keilmuan sedikit pun tentang entrepreneur, akan tetapi ditunjuk oleh beliau untuk menjadi, kalau dalam struktural, manajer Pak, tapi saya gak tahu apa tugas manajer itu. Yang saya bingung adalah Kopma yang kecil ini disuruh maksimalkan untuk bisa berjalan dan bisa bermanfaat. Contoh kecilnya lagi dari dewan pengasuh, bagaimana kasirnya harus beda dari yang lain. Yang biasanya pakai uang langsung bayar ke penjaga toko, kalau bisa Kopma di sini pakai kasir digital. Pakai kasir digital itu saya masih mencari cara bagaimana caranya. Mungkin nanti ada solusi dari Pak Sisimat untuk pengembangan usaha baru dari Kopma di sini, dan juga apa komitmen dari koperasi itu untuk bisa koperasi itu bisa berjalan secara kondusif dan konsisten, tidak berhenti di tengah jalan. Kan ada sebagian koperasi ketika mau melambung tinggi tiba-tiba dia bangkrut. Jadi itu apa kunci untuk bisa tetap konsisten dan kondusif sesuai dengan Sisimat mungkin yang sudah melambung terbang kemana-mana, yang di setiap jalan mungkin kita tidak hanya melihat Indomaret dan Basmalah, tapi kota-kota besar terutama yang ada di Madura sudah dihiasi dengan Sisimat di pinggir jalan. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Isal luar biasa, masih muda sudah dipercaya memimpin. Karena moncaan teman-teman saya, seorang pemimpin itu adalah pilihan. Kan tidak mungkin pemimpin pangangkat TV kok pemimpin, tapi karena dipilih kan, berarti orang pilihan. Dan alhamdulillah masih punya kantor walaupun kecil. Saya dulu memulai usaha ini, saya sempat diunjuk rasa oleh mertua di menjadi wamatuah, benih wamatuah dari wamatuah, ya. Karena apa? Saat saya punya modal 10 juta, mengajukan perizinan dari Pemda, kan datang tuh dari perizinan, Pak Subiti harus di kantor. Akhirnya posang Pak, agak bayi banner nih gini, kantor PT Sentral Seluler Indonesia. Saya bawa mana? Rumah saya tuh rumah L, jadi ada kamar L dipasang. Setelah itu datang tanda tangan dan ditanya, sertifikat ini atas nama siapa? Mertua. Nah kalau mertua harus ada akad sewa menyewa. Nah tanda tangan sewa menyewa. Kemudian pas isang kuaram pasatana saya, isang kuring ngebang. Akhirnya saya junjuk rasa. Nah itulah yang menjadi motivasi besar saya. Saya harus berhasil, kan saya tunjukkan kepada mereka. Dan setelah itu tidak mulus, tetangga itu mungkin pasar itu kacah ragep, karena pada saat saya sudah mulai naik, tetangga itu menuduh saya punya tuyul, punya anjing katanya itu. Oh Subaidi itu punya anjing, hati-hati uangnya nanti dicuri. Tetangga tuh rame sampai saya tidak bisa belanja di rumah karena orang tidak mau dengan uang saya. Oke, jadi beruntung punya kantor, kalau saya tidak punya kantor dulu. Nah terus yang berikutnya, ya sampean dipercaya itu karena sampean mampu. Kalau tidak mampu, tidak mungkin dipercaya. Betul ya? Terus yang berikutnya, sering ditanya orang, Pak gimana sampean cara mengamankan aset? Ada cara pengamanan aset yang mana aset itu semakin lama semakin naik. Kebetulan di Sisimat itu di akad, jika Anda mau jadi investor Sisimat, maka Anda harus mengikuti ketentuan kontrak selama 5 tahun. Karena kalau bangun usaha jatuh bangunnya ini tidak 1 tahun, bisa 3 tahun.
Ya, makanya tadi kata Bapak Samsul ya tadi ya, beliau bilang kalau pengusaha itu orangnya jalan-jalan, kerja bisnisnya yang jalan, benar. Ya, makanya membangun sistem 3 tahun kita tidak boleh jalan-jalan, di tahun keempat sistem jalan kita jalan-jalan. Karena contoh-contohnya sudah ada, apalagi sampean berangkat dari Banyuanyar. Itu sudah modalnya sudah luar biasa itu. Sudah luar biasa. Saya pun mau investasi. Ya, catat, saya pun mau investasi.